membantu? Ibu, saya butuh ibu bantuan. Saya mau berdiskusi sebentar dengan ibu nih. Berdiskusi tentang apa Ibu Cici? Tentang proses pembelajaran di kelas. Tentang proses pembelajaran di kelas. Baik Ibu Cici, dalam proses pembelajaran di kelas mana Ibu ya? Di kelas 11 MIA 1. 11 MIA 1. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran di kelas 11 MIA 1? Tujuan pembelajaran di sini saya menggunakan melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik atau siswa dapat menganalisis sistem pencernaan makanan dan juga fungsi-fungsinya dengan benar. Iya, baik Ibu. Kira-kira apa yang mau Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran nanti? Baik Ibu, dalam proses pembelajaran yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu mungkin ada model pembelajarannya Ibu. Kemudian yang kedua itu ada media pembelajaran, mungkin di situ saya menggunakan medianya berupa infokus. Kemudian yang ketiga saya juga menemukan budaya positif dan KSE dalam proses pembelajaran. Luar biasa sekali. Jadi ada beberapa hal yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran sebentar ya. Oke, kalau begitu kapan rencana Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut? Rencananya sebentar, pada jam ke-5 sampai jam ke-8 itu saya ada di kelas 11 MIA 1. Oke, baik Ibu, sukses. Saya salut dengan semangat Ibu. Sebentar setelah selesai dari proses pembelajarannya kita akan bertemu kembali untuk kita lanjutkan diskusinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Tuti. Sama-sama Ibu Siti. Siap. Hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Senyum-senyum dulu. Baik, puji Tuhan kalau semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik, berarti hari ini kita siap untuk belajar. Siap toh? Oke. Ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Maya Manuai sakit Ibu. Maya sakit. Apa lagi? Andrea Salaino Alfa. Iya, Ande. Ini saja. Saya Sadip. Baik, jadi hari ini dua orang yang tidak hadir bersama dengan kita. Baik, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih ke bawah. Baik, berarti hari ini kita belajar dengan suasana keadaan yang bersih, rapi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta satu siswa untuk kita dengan doa. Terima Ibu Guru, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa Tuhan dan doakan. Menyendiri dan dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Baik, tadi Ibu sudah menanyakan kabar, tetapi Ibu lihat masih ada yang kayaknya masih malas-malas, belum semangat untuk mau terima pelajaran hari ini. Ya, ada yel-yel kelas untuk kita bisa semangat lagi untuk terima pelajaran pada hari ini. Ayo semua berdiri. Terima kasih. Senyum. Salam. Sapa. Sopan. Santun. Sekali lagi, coba sekali lagi. Ini masih ada di dalam dinding, belum bergerak. Ya. Semangat. Senyum. Salam. Sapa. Sopan.
pagi sebelum berangkat ke sekolah, sampai di sekolah, di rumah setelah bangun, kemudian setelah mandi, kira-kira kalian buat apa lagi? Aktivitas yang setiap pagi kamu lakukan di rumah. Bagaimana itu? Berdoa. Ya, berdoa. Apa lagi? Ya, bantu orang tua itu setiap hari wajib dilakukan. Terus setelah itu makan. Minum. Ya, pasti kalau makan harus minum. Makan, minum, kemudian kemudian datang ke sekolah. Ya, semuanya makan pagi. Makan. Atau ada yang tidak makan? Ada yang makan tapi tidak minum. Atau ada yang minum tapi tidak makan? Ya. Tadi pagi dari rumah datang pasti sudah sarapan pagi. Ya, itu juga seperti itu. Kalau bagaimana kalau kita tidak makan ketika kita sampai di sekolah, kira-kira 1 jam pelajaran, setelah 2 jam pelajaran apa yang kita rasa? Pasti lemah, ngantuk. Itu akibat dari kita tidak makan. Jadi setiap hari kalau kita datang, kita harus sarapan pagi. Nah, anak-anak, kita makan. Tadi ibu sudah tanya, kamu datang itu kamu makan. Kita makan, kira-kira dari makanan yang kalian makan di rumah pasti berbeda-beda, ya toh? Ada yang makan nasi, ada yang makan bubur, ada yang dengan ikan, ada yang dengan sayur, ada yang makan nasi goreng dan seterusnya, berbagai jenis makanan yang kalian makan. Nah, pada saat kalian makan, kira-kira apa yang akan terjadi pada makanan yang kalian makan? Bagaimana Intan? Makanan akan dicerna. Yang lain lagi, bagaimana itu? Kira-kira makanan yang tadi kamu makan itu bagaimana? Sama yang kamu makan dengan yang kamu masih keluar atau berbeda? Berbeda. Karena seperti yang sudah Intan bilang tadi, makanan yang kalian sudah makan itu akan dicerna. Nah, anak-anak, makanan yang sudah kalian makan tadi dan yang sudah masuk ke dalam tubuh, berarti bagaimana? Ada apa yang terjadi di dalam tubuh? Ya, proses pencernaan makanan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses pencernaan makanan terjadi di dalam tubuh daripada manusia secara khusus. Di hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia dengan kompetensi dasarnya menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan juga gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Dengan tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning dengan kegiatan diskusi, presentasi, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis sistem pencernaan pada manusia dengan tepat, dengan tetap menumbuhkan karakter mandiri, peduli, kerjasama, dan juga bertanggung jawab. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Untuk itu, sebentar dalam kegiatan selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk kita bisa menganalisis apa saja organ-organ pencernaan, apa saja manfaatnya. Nah, di situ masing-masing kelompok Ibu akan bagi berdasarkan gaya belajar daripada kalian masing-masing. Jadi Ibu akan bagikan dalam bentuk kelompok. Setelah itu Ibu akan bagikan paket LKPD dan bahan-bahan apa saja yang akan kalian butuhkan di dalam kelompok.
untuk kalian bisa mengerjakan semua LKPD dan juga pertanyaan-pertanyaan serta tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Baik, mungkin kesempatan ini Ibu berikan kepada kalian untuk duduk dalam bentuk kelompok. Setelah itu Ibu akan membagikan alat bahan serta modul dan buku paket untuk kalian kerjakan. Silakan. Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video untuk masing-masing kelompok. Kalian bisa perhatikan apa saja yang harus kalian lakukan dari tayangan video tersebut. Baik, setelah kalian sudah melihat tayangan video tersebut, masing-masing kelompok pasti sudah ada di dalam hati kira-kira apa yang kalian lakukan dari tayangan video tersebut. Nah, sebelum Ibu memberikan kesempatan untuk kalian mulai bekerja di dalam kelompok, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari tayangan video tersebut, berarti kalian sudah menyimak dengan baik proses yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Walaupun dalam bentuk video animasi seperti itu, tapi pasti kalian sudah mengerti, kalian sudah paham betul prosesnya seperti apa. Untuk itu,
kelompok yang pertama itu Ibu akan memberikan tugas untuk membuat peta konsep dari sistem pencernaan. Dari tayangan video tersebut diharapkan kelompok 1 dapat membuat peta konsep sistem pencernaan dengan benar. Kemudian yang berikut, kelompok 2, dari tayangan video tersebut diharapkan kelompok 2 dapat membuat clipping ya dengan menarik ya dan juga dengan benar. Bisa? Kelompok 1 siap? Bersuara dulu. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3? Siap. Oke, kalau begitu kesempatan Ibu berikan untuk kelompok masing-masing mulai mengerjakan apa yang ada di dalam PKPD dan juga sudah ada di dalam modul serta buku paket. Silakan kalian mulai mengerjakan. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita akan bersama-sama berdiskusi. Ibu akan berikan kesempatan untuk kalian melakukan diskusi, tanya jawab, presentasi dan sebagainya. Baik, waktu untuk masing-masing kelompok bekerja dalam kelompok sudah selesai. Saatnya untuk masing-masing kelompok akan menampilkan hasil kerja berdasarkan kelompok masing-masing. Tetapi sebelum masing-masing kelompok presentasi, Ibu minta untuk kita istirahat sejenak, kita refresh lagi. Mungkin rasa capek, rasa pegal, begitu. Pada kesempatan ini semuanya bisa menghadap ke sini. Baik, Ibu hitung 1, 2, 3, tarik nafas dan hembuskan sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Once again. Oke, sekarang kalian lakukan seperti apa yang Ibu katakan. Lakukan seperti apa yang Ibu katakan. Baik, coba semua tangan di depan. Jadi, semua tangan di depan. Ya, lemas. Ya. Sekarang coba kalian pegang telinga. Iya, masih turun tangan. Coba sekarang kalian pegang pipi. Iya, konsentrasi masih baik. Sekarang coba pegang lutut. Ya, konsentrasi masih 90%. Coba sekarang pegang dagu. Mata. Tangan. Ya. Rambut. Ada yang salah? Baik, kita berikan aplaus. Walaupun sudah capek dalam mengerjakan tugas dalam kelompok, konsentrasi kalian masih bagus. Oke, silakan duduk kembali. Waktu untuk kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Untuk itu kelompok 1 Ibu berikan waktu kurang lebih 5-10 menit untuk mempresentasikan hasil. Setelah itu dari kelompok lain bisa menanggapi dalam bentuk pertanyaan. Ya, saya berikan kesempatan.
Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Yes, yes, oke. Baik, kita berikan aplaus dulu. Ya baik, di sini kami membuat tata konsep tentang sistem pencernaan makanan. Yang pertama ada mulut, di dalam mulut ada gigi kimiawi, yang kedua mekanik, kerongkongan, mekanik, lambung, kimiawi dan mekanik, usus halus, kimiawi. Sekian presentasi kami. Baik teman-teman, seperti yang tadi video yang sudah ditayangkan, kalau di situ ada organ tambahan, tapi yang teman-teman buat peta konsep itu tidak ada organ tambahan. Coba teman-teman sebutkan organ tambahan tersebut. Ya baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Organ pencernaan tambahannya ada 3, yaitu yang pertama hati, hati berada di paru di bawah tulang. Jelas? Baik, kalau begitu kita berikan aplaus. Demikian hasil presentasi kami. Ya. Kita lanjut pada kelompok yang berikut, kelompok kedua untuk briefing dari sistem pencernaan. Silakan. Salam teman-teman yang dulu. Salam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu kami akan melakukan yoga. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Kelompok 2, yes, yes, oke. Oke, kita berikan aplaus. Ya, silakan. Materi yang akan kami bawakan yaitu sistem pencernaan makanan. Yaitu yang pertama, mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dengan Demikian hasil presentasi kami. Kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin memberi pertanyaan. Saya. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, mengapa pada usus besar tidak terjadi proses pencernaan? Terima kasih. Ya. Jawabannya karena di dalam usus besar hanya terjadi proses pembusukan makanan. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus dulu. Ya, baik. Setelah kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompok, kita lanjut pada kelompok yang ketiga. Baik, selamat Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan membawakan sebuah lagu yang berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Namun sebelum itu kami akan melakukan dulu ice breathing kami. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk ya, silakan. Baik, setelah itu kami akan menyanyikan lagu. 1, 2, 3. Alat pencernaanku, mulut kerongkongan lambung, di lambung dicerna enzim pepsid, ubah protein menjadi
Baik, kita berikan. Baik, demikianlah presentasi dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 dengan peta konsep yang sangat menarik. Kemudian untuk kelompok 2 dengan clipping yang juga sangat menarik, dan kelompok 3 dengan ujian dengan lagu yang begitu kreatif. Kita berikan aplaus dulu. Sekarang Ibu mau memberikan beberapa pertanyaan. Tadi sudah ada pertanyaan untuk masing-masing kelompok, tetapi Ibu mau memberikan pertanyaan dulu. Yang sudah kalian pelajari tadi, bagaimana prosesnya? Apakah makanan itu dari mulut tidak langsung keluar melalui lubang pembuangan atau seperti apa? Coba satu orang bisa menjawab. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Jadi proses pencernaan pada manusia, makanan akan masuk melalui mulut. Dari mulut akan diolah masuk ke pankreas, lalu ke usus halus, usus besar, dan anus. Jadi dia tidak dari mulut langsung ke anus, tetapi dia masih melalui proses yang lumayan panjang. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dulu yang telah menjelaskan bagaimana tahapannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok bahwa kalau kita makan, prosesnya itu dia berawal dari mulut. Mulut itu sebagai pintu yang paling utama makanan masuk. Atau ada yang makanan masuk melalui kaki? Ya, tidak toh. Makanan masuk melalui mulut. Setelah itu proses pencernaan. Sistem pencernaan sudah mulai berlangsung. Jadi dari mulut di situ ada terjadi dua macam proses. Jadi proses pencernaan itu ada dua, seperti yang sudah dijelaskan, sudah dimasukkan dalam peta konsep. Ada secara kimiawi dan ada secara mekanik. Kemudian di usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi. Di situ ada enzim yang berperan untuk menyerap sari-sari makanan. Jadi di dalam usus halus itu penyerapan terjadi. Setelah penyerapan terjadi, makanan dibawa kemana lagi? Sampai di situ saja. Sampai di setelah sudah di usus halus, makanan dibawa oleh usus besar. Ya, coba yang tadi kakak coba sudah dijelaskan tadi usus besar. Apa yang terjadi di usus besar? Silakan berdiri. Ya, jadi di dalam usus besar hanya terjadi proses pembusukan makanan. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat. Ya, baik. Jadi dari usus halus, setelah sudah diserap sari-sari makanan, ada protein, ada glukosa, keluar melalui anus. Anus itu sebagai pintu keluar. Ada yang punya anus? Atau semua punya toh? Ya, semua punya, tidak ada yang punya. Baik, demikian itu beberapa pertanyaan dan ada tambahan materi yang sebagai penguatan dari Ibu untuk kalian. Sekarang Ibu meminta salah seorang siswa untuk bisa memberikan kesimpulan dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya. Ya, silakan. Terima kasih. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan makanan terjadi secara mekanik dengan gigi dan gerak peristaltik. Pada kerongkongan dan lambung dan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah atau saliva, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk telah mengumpulkan hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi sistem pencernaan itu
kalian sudah paham, kalian sudah tahu, yang mulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, kemudian ada usus halus dan juga ada usus besar. Di dalam proses pencernaan terjadi ada dua proses, yaitu secara mekanik dan juga secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian ada kelenjar-kelenjar pencernaan yang menghasilkan kelenjar, yaitu ada kelenjar anuda atau saliva, kemudian ada pankreas dan juga ada hati yang menghasilkan enzim dan agar makanan itu lebih mudah untuk kita terserap di dalam tubuh daripada manusia. Baik, itu adalah kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita tentang sistem pencernaan pada hari ini. Sekarang Ibu meminta kalian untuk melakukan refleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu memberikan waktu 1-2 menit untuk kalian dapat menuliskan apa saja yang kalian rasakan dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Setelah itu, masing-masing kalian bisa maju ke depan untuk bisa menempelkan hasil refleksi di papan tulis. Baik, dimulai dengan kelompok 1. Silakan. Ya. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 3, silakan. Baik, dari hasil refleksi kalian, Ibu akan mengambil beberapa yang sudah ada di papan. Untuk gambar yang pertama ini kira-kira emotnya seperti apa? Senang. Untuk yang kedua? Senang juga. Ya, Ibu ambil 2 saja untuk merefleksikan pembelajaran kita. Yang pertama, perasaan saya saat ini pelajarannya sangat menyenangkan, di mana ada sesi tanya jawab dan juga ada presentasi kelompok dan juga sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua, yang saya rasakan pada hari ini adalah senang karena dapat mengerti pembelajaran tentang sistem pencernaan dengan baik. Saya mewakili 2 saja dari kalian yang hadir untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Di akhir daripada pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikut. Masing-masing kalian secara individu akan mengumpulkan
mengumpulkan tugas berupa makalah tentang gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, tugas ini akan dikumpulkan dalam bentuk makalah pada pertemuan berikutnya. Baik, kalau sudah dicatat, kita akan mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini. Mungkin masing-masing kelompok bisa kembali pada posisinya. Setelah itu, Ibu minta salah seorang siswa untuk berdoa menutup pembelajaran kita pada siang hari. Teman-teman dan guru seluruh kembali terima kasih kepada masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, ketolongan kami dari awal hingga akhir pelajaran kami berjalan dengan baik. Ya Bapak yang kami berkenan berdoa kami ya Bapak dalam nama Yesus kami telah berdoa. Siap. Hormat. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Tuti. Siang Ibu Cici. Semangat sekali wajahnya berseri-seri. Bagaimana pembelajaran tadi? Pembelajaran tadi sudah berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Ibu semuanya berjalan dengan baik. Luar biasa. Saya ingin tanya, kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah proses pembelajaran kurang lebih 4 jam itu berlangsung di kelas? Yang saya rasakan Ibu, saya sangat senang, saya bahagia, sukacita karena saya dapat mengembangkan model pembelajaran, media pembelajaran, serta budaya positif dan KSE saya sudah terapkan dengan baik. Komplit sekali ya Ibu Cici. Hal apa yang Ibu kira-kira ke depannya mau kembangkan lagi? Mungkin yang perlu saya kembangkan itu adalah media pembelajarannya. Mungkin tadi media pembelajarannya belum menarik. Jadi yang saya kembangkan itu nanti media pembelajarannya saya buat lebih menarik lagi. Luar biasa. Tentunya dengan begitu anak-anak akan lebih senang dalam menerima pembelajaran yang disajikan ya Ibu Cici. Saya rasa cukup. Sukses ya Ibu Cici. Terima kasih Ibu. Saya Selamat berharap siang. ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Atas Sama-sama. bimbingannya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu Cici.